Halo Sobat Telset, balik lagi sama gue Hamzah di Telset Launch. By the way, selamat datang di minggu kedua Januari 2026. So, gimana nih resolusi tahun baru kalian? Udah gagal di hari ketiga belum? Tapi tenang, resolusi saya aja nih untuk berhenti minum manis juga gagal begitu lihat berita teknologi minggu ini. Sementara mata dunia lagi silau lihat TV 1000 watt di Chess Las Vegas yang harganya bisa buat nyicil rumah subsidi, ada hal yang jauh lebih penting terjadi tepat di saku celana kalian. Di aplikasi warna hijau yang kalian buka pas bangun tidur, pas mau tidur, dan bahkan pas lagi di toilet. Yes, kita bicara soal WhatsApp, tapi bukan soal stiker kucing atau grup keluarga yang isinya broadcast obat herbal. Kita bicara soal bagaimana Meta diam-diam sedang membangun tembok raksasa di sekeliling data kita. Topik kita hari ini cukup berat. Transformasi platform dan kedaulatan data. Tapi tenang, saya nggak akan ngomong kayak dosen pengantar ilmu komputer yang bikin ngantuk. Saya bikin tidur. Oke, kita akan bedah kenapa di tahun 2026 ini WhatsApp bukan lagi sekedar aplikasi chatting, tapi berubah jadi negara adidaya digital yang punya paspor sendiri buat warganya. Pertama, kita bahas tentang kematian sebuah legenda, nomor telepon. Ingat zaman dulu? Nomor HP itu sakral. Itu kunci identitas kita. Kita kasih ke gebetan, ke abang paket, ke pinjol. Tapi yang terakhir jangan deh. Tapi per Januari 2026 ini, Meta resmi memulai transisi ke fitur username. Kedengarannya keren. Privasi terjaga. Nggak perlu kasih nomor WA ke orang asing. Ya, ini seperti mimpi lah ya. Tapi tunggu dulu. There is always a catch. Di balik fitur username ini ada makhluk halus bernama BSUID atau Business Scope User ID. Jadi begini analoginya. Dulu nomor HP itu kayak KTP. Kamu bisa pakai KTP ini buat masuk kemana aja. Ke bank A, bank B, dan toko C. Identitas kamu satu, universal. Nah, dengan BSUID, Meta bilang, bahaya lo bawa-bawa KTP. Sini, KTP-nya kita aja yang simpen. Nanti kalau kamu belanja di toko A, saya kasih kartu khusus buat toko A. Kalau ke toko B, saya kasih kartu beda lagi buat toko B. Kamu aman? Iya. Tapi di toko A dan toko B, jadi nggak tahu siapa kamu sebenarnya tanpa izin Meta. Bayangkan nih, kalian punya toko online. Dulu, kalau WhatsApp lagi down, kalian bisa ambil database nomor HP pelanggan, terus SMS atau telepon mereka. Kak, WA-nya error, orderannya lagi jadi nggak nih? Tapi dengan adanya BSUID, kalau kalian ribut sama Meta dan akun bisnis kalian diblokir, database kalian isinya cuma deretan kode acak yang nggak berguna. BSUID itu nggak bisa ditelepon, nggak bisa di SMS. Itu cuma kode sewaan dari Meta. Jadi, selamat untuk para pebisnis. Kalian sekarang resmi menyewa pelanggan kalian sendiri dari Mark Zuckerberg. Telat bayar sewa, bye-bye pelanggan. Lanjut ke berita yang bikin developer lokal nangis di pojokan. Tanggal 15 Januari 2026 besok adalah hari kiamat buat chatbot AI pihak ketiga di WhatsApp. Ingat tahun lalu saat kita bisa pasang bot ChatGPT di WA buat bantuin ngerjain skripsi atau sekedar curhat karena pacar lagi silent treatment. Nah, mulai pertengahan bulan ini nih, Meta bilang, stop. Alasannya klasik nih, demi keamanan platform dan integritas. Terjemahan bebasnya gini, demi keamanan dompet kami. Meta melarang penggunaan AI general purpose kayak ChatGPT atau Cloud. Sebagai gantinya, mereka menyodorkan Llama 4 dan Meta AI Studio. Ini ibarat kalian masuk restoran Padang, tapi dilarang pesan rendang, kecuali rendangnya dimasak sama owner restorannya langsung. Ini jenius sebenarnya. Jahat, tapi jenius. Meta tahu di 2026 orang malas buka aplikasi lain, maunya semuanya di WA. Dengan memblokir kompetitor,
Meta memastikan bahwa kalau orang Indonesia mau ngobrol sama AI, ngobrolnya sama AI-nya Meta. Efeknya apa nih? Telkomsel sekarang udah pakai Llama buat Veronica. Perusahaan besar lain pasti nyusul. Lalu bagaimana dengan kedaulatan teknologi? Apa itu? Kita cuma jadi pasar guys. Otaknya buatan Silicon Valley. Datanya dari kita, untungnya buat mereka. Kita cuma dapat fitur stiker AI gratis biar bisa bikin gambar kucing naik motor. Terus gimana nih nasib UMKM? Kan UMKM tulang punggungnya ekonomi bang. Kata pejabat pas lagi kampanye. Bagi UMKM, Juni 2026 adalah deadline maut. Semua sistem harus migrasi ke BSUID. Bayangkan Pak Budi, juragan lele yang gaptek, tiba-tiba harus ngerti apa itu API dan webhook. Yang ada nih lelenya keburu stres. Dulu, strategi marketing UMKM itu simple. Simpan nomor telepon, terus blast promo pas tanggal muda. Sekarang, kalau pelanggan pakai username dan sembunyikan nomor, Pak Budi nggak bisa lagi tuh menculik data mereka buat marketing gratisan. Belum lagi ancaman baru, phishing. Ya, phishing ini bukan nama makanan ya. Phishing itu QR code phishing. Riset Kaspersky Januari ini bilang kasusnya naik 5 kali lipat. Bayangkan, kalian mau bayar QRIS beli cilok nih, terus scan kode, yang kesedot bukan 10.000, tapi isi rekening tabungan haji kalian. Kenapa ini relevan? Karena di era dimana identitas kita disembunyikan lewat username dan interaksi makin otomatis lewat AI, kita nih jadi lengah. Kita percaya sama kode, bukan sama orangnya. Penipu tahu itu. Mereka tempel stiker QRIS palsu di atas QRIS asli. Physical hacking di warung Tegal. Bayangkan, cyberpunk banget kan? Tapi cyberpunk dengan kearifan lokal. Tapi ada sedikit harapan nih. Sedikit aja. Juli 2025 kemarin, KPPU berhasil menampar Google dengan denda 200 miliar karena monopoli pembayaran. Tepuk tangan dulu nih buat KPPU. Presiden ini penting karena apa yang dilakukan Meta sekarang, maksa pakai AI mereka mengunci data identitas, itu baunya sama-sama amisnya nih dengan kasus Google. Ya, monopoli. Terus bagaimana nih dengan regulasi AI kita? Statusnya masih OTW alias on the way alias macet di prolegnas. Presiden bilang awal 2026 Perpres AI bakal turun. So kita tunggu aja. Jangan sampai regulasinya turun pas AI-nya udah keburu menjajah kita. Jadi, apa kesimpulannya nih? Pertama, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Apalagi keranjang punyanya Mark Zuckerberg. Buat pebisnis, mulailah minta email pelanggan. Email itu kuno, tapi setidaknya itu milik kalian. 2. Hati-hati dengan scan QR. Cek dulu, jangan-jangan itu stiker tempelan. Ketiga, sadarlah bahwa gratis di dunia teknologi itu ilusi. Kita bayar WhatsApp bukan pakai uang, tapi pakai kedaulatan data kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Silakan debat di kolom komentar, tapi pakai data. Jangan pakai emosi guys. Stay smart, stay kritik. Saya Hamzah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.